wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Musnanti SPD. Saya sedang melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang. Saya akan menampilkan pembelajaran model Discovery Learning dengan pendekatan saintifik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, Danton, tolong disiapkan dulu teman-teman. Duduk siap, gerak. Lapor. TKJ tingkat 11 siap mengikuti materi. Lanjut. Siap, lanjutkan. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Duduk istirahat. Gerak. Selamat pagi anak-anak. Apa
Hadir Bu. Hilda, Indri, Siap hadir Bu. Ketut Siska, Siap hadir Bu. Omang Triartini, Hadir Bu. Laudia Miludin, Siap hadir Bu. Lia Miftahul Jannah, Hadir Bu. Muhammad Iksan, Hadir Bu. Nur Mahadia, Siap hadir Bu. Nurlita, Siap hadir Bu. Rahmat Tilawa, Siap hadir Bu. Rehan, Siap hadir Bu. Rena, Siap hadir Bu. Septiana, Siap hadir Bu. Siti Mawada, Siap hadir Bu. Sri Anggraini, Hadir Bu. Sukmawati. Hadir Bu. Masih ada yang belum disebutkan namanya? Siap, sudah semua Bu. Oke, alhamdulillah semua bisa hadir ya. Alhamdulillah Bu. Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian masih ingat kita belajar tentang apa? Fungsi dan relasi. Masih ingat apa itu fungsi? Ada yang bisa? Oke, Rena. Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana A tetap memilih satu pasangan himpunan B. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang fungsi dan relasi. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu saya sudah singgung. Materi Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang domain, kodomain, dan rank suatu fungsi. Nah, perhatikan di atas. Pada kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah melalui diskusi dan tanya jawab serta penugasan peserta didik dapat menganalisis domain, kodomain, dan rank dari suatu fungsi dengan benar. Nah, oleh karenanya, oke, jadi itu tadi tujuan pembelajaran kita. Sekarang model pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran diskusi, tanya jawab, ceramah serta presentasi. Ya, jadi nanti guru akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kemudian sekarang kita lanjut ke pemahaman bermakna. Jadi bisa dilihat di atas, dalam kehidupan sehari-hari materi komposisi fungsi berguna bagi kehidupan sehari-hari. Salah satunya seperti dalam bidang ekonomi, digunakan dalam bidang ekonomi untuk menghitung dan memperkirakan sesuatu seperti fungsi permintaan dan penawaran. Nanti itu. Kemudian, sekarang lihat di atas. Pernah lihat gambar ini? Pernah, Bu. Gambar apa ini? polisi. Polwan. Di sampingnya polwan ada apa? Lampu lalu lintas. Ada berapa warna? 3. Oke, di mana pernah kalian lihat ini? Di mana? Jadi warna ini ada fungsinya. Kalau merah apa fungsinya? Berhenti. Kalau kuning? Hati-hati. Kalau hijau? Jalan. Oke. Ya anak-anakku. Jadi kita itu penting sekali belajar ya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena belajar adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tertuang dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Dan Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Serta manfaat belajar komposisi fungsi khususnya domain, kodomain, dan rank sebuah fungsi. Nah, selanjutnya mari kita melihat video pembelajaran kali ini ya. Silakan disimak baik-baik. Akan bisa memahami maksud dari fungsi, lalu membedakan antara relasi dan fungsi, lalu memahami istilah domain, kodomain, dan range. Dan yang terakhir nanti kita akan mencoba menyelesaikan beberapa soal terkait fungsi fungsi. So langsung aja kita mulai ke yang pertama ya, memahami maksud dari fungsi. Oke, apa itu fungsi? Fungsi adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan asal kepada tempat satu anggota pada himpunan tujuan.
harus punya pasangan satu aja kan di program tujuannya. Ini cuma satu ya pasangannya, itu syarat fungsi. Oke. Nah, fungsi ini nama lainnya nanti adalah pemetaan. Oke. Jadi kalau kalian ketemu di soal matematika ada istilah pemetaan, berarti itu yang dimaksud adalah fungsi. Bisa dipahami kan? Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Misalkan Pak Beni punya himpunan A dan himpunan B. Katakanlah himpunan A ini asalnya tujuannya nanti ke himpunan B ya. Misal Pak Beni buatkan relasi-relasinya nih. A1 misalnya ke B2, A2 ke B1, A3 ke B2, A4 ke B4. Apakah relasi ini sudah termasuk fungsi? Kita cek. Oke, jadi seperti yang tadi ditampilkan, guru ingatkan lagi, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu adalah masuk kategori domain. Kemudian himpunan B adalah kodomain. Kemudian rank atau daerah hasil nanti ketika kita menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya, oke anakku, jadi kalian sudah bisa memahami cara membedakan mana yang dikatakan domain, kodomain, dan rank, bisa? Oke, selanjutnya saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, ya. Sri Anggreni tukaran dengan Indri. Kemudian Sri Artini tukaran dengan Hilda. Selanjutnya kalian memilih siapa yang mewakili sebagai ketua tiap-tiap kelompok. Kemudian beri nama kelompok, boleh kelompok 1, 2 atau ada nama kelompok lain juga. Ya, silakan berembuk untuk memilih siapa ketuanya.
kecepatan pengeluaran yang dicatat dalam lokasi himpunan. Kan kita sudah isi dulu. Ini lihat di waktu 0 maka kecepatannya juga 0. Kalau di kecepatannya 2, lihat kecepatannya 2, ini titiknya dia terhubung dengan berapa, angka berapa di waktu. Nah, 1. Kalau di waktu dia 2, maka dia terhubung dengan 4. Ya. Misalnya kan kita sudah isi dulu. Kalau bagian B ini nyatakan waktu yang dicatat dalam notasi himpunan dalam A. Ini kalau B khusus untuk waktu, berapa waktu yang ini yang ada di sini, tindakan begini. Kalau kecepatan di bagian C, urut pandang. Ini hati-hati ada angka 9 ini. Mungkin di sebelah itu. Di 10. Ya. Oke, sudah selesai semua RKPD-nya? Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Untuk yang pertama kelompok 1 siap? Siap, Bu. Oke, saya persilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Saya sebagai moderator, Rena Saputri, dan ketua kelompok kami, Indiana Nustari. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, jadi kelompok lain silakan diperhatikan hasil dari kelompok 1 ya. Domain adalah sebuah fungsi himpunan semua nilai input yang dapat diterima oleh fungsi tersebut. Bisa dikatakan dengan domain adalah daerah asal. Kodomain adalah himpunan semua nilai yang mungkin sebagai keluaran dari fungsi. Bisa dikatakan juga daerah kawan. Sedangkan rank adalah himpunan semua nilai keluaran yang benar-benar dihasilkan oleh fungsi saat kita memasukkan semua nilai input. Ini adalah daerah hasilnya. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Saya persilakan kepada kelompok lain untuk memberi tanggapan atau bertanya. Oke, dari kelompok mana yang mau bertanya silakan. Saya Oke, kelompok 3. manakah yang dikategorikan sebagai domain dan kodomain? Oke, yang mana dikategorikan domain dan kodomain? Silakan. Yang dikategorikan sebagai domain adalah seluruh himpunan dari waktu, sedangkan yang dikategorikan sebagai kodomain adalah seluruh himpunan dari kecepatan. Oke, jadi yang masuk kategori domain adalah yang semua masuk angka waktu. Pada tabel di sebelah kanan itu adalah domain. Sementara kodomainnya adalah surat kecepatan. Oke, selanjutnya dari kelompok mana ada lagi tanggapan? Siap. Oke, kelompok 2 silakan. Kalau dilihat dari pemaparan di atas, belum terlihat rank atau daerah hasilnya. Oke, jadi belum terlihat rank atau daerah hasil. Silakan jelaskan yang mana kategori yang ada. Jadi, yang dapat kategori dari rank adalah himpunan waktu dipasangkan dengan himpunan kecepatan, di mana waktu 1 dan kecepatannya 2. Jadi 1 dan 2. Oke, 2 dan 4, 3 dan 8, 4, 10, 5 dan 12, 6, 12, 7
Sekian dan terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. SMA. Bisa, bisa, bisa. Oke, selanjutnya kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan hasil kerja dari kelompok kami. Baik, sebelum saya menjelaskan hasil dari kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan anggota saya dan saya sendiri sebagai ketua atas nama Siska Hyanti. Nur Mahadia. Baik, saya akan menjelaskan.
Foxy